Hello children, how are you today? Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dalam pembelajaran karakter. Sama seperti minggu kemarin, kita akan belajar tentang karakter kerja keras. Masih ingatkah kalian apa sih definisi dari karakter kerja keras? Ayo diingat kembali. Definisi dari karakter kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh sampai target kerja tercapai. Jadi, kerja keras itu adalah kegiatan yang kita lakukan dengan satu hal yang harus kalian pahami, bahwa memiliki tujuan yang harus tercapai. Jadi tidak hanya asal kerja saja, tapi karakter kerja keras, orang yang memiliki karakter kerja keras adalah orang yang bekerja dengan memiliki tujuan. Karena tanpa sebuah tujuan ketika kita bekerja, maka hasilnya akan sia-sia. Jadi pastikanlah ketika kita mengerjakan segala sesuatu, maka kamu harus memiliki tujuan. Sama ketika kalian bersekolah, pasti ada tujuannya kan? Tahukah kamu apa tujuan kamu bersekolah? Tahu nggak? Yuk dipikirkan. Nah anak-anak, Miss Amel akan mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu yang bertemakan tentang hewan. Namun hewan ini memberikan banyak pembelajaran kepada kita. Yuk mari bersama-sama kita bernyanyi. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Oke, 1, 2, 3. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya, makin teguhlah. Sisa-sisa yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya, makin teguhlah. Mengapa Alkitab menuliskan kepada kita untuk belajar dari semut? Mari kita pelajari tentang apa yang harus kita pelajari dari semut. Semut adalah binatang yang kecil dan lemah. Tapi walaupun semut sangat kecil dan lemah, semut memiliki cara kerja yang sangat hebat. Hingga Salomo menuliskan di dalam kitab Amsal itu sampai dicatat 2 kali loh. Nah, semut juga memiliki karakter yang sangat rajin. Kalau ada semut yang tidak bergerak, bisa dipastikan itu adalah semut mati. Semut adalah binatang yang rajin dan selalu bergerak ke sana kemari untuk bekerja. Tak heran kalau semut tak pernah mati kelaparan, karena dia selalu bersemangat untuk bekerja, bahkan tidak mengenal lelah. Kalian pasti lihat semut itu selalu bergerak. Kemudian sifat semut yang selanjutnya yang harus kita pelajari adalah semut itu adalah binatang yang tidak pernah menyerah.
Kalau di depannya ada hambatan, semut itu tidak akan duduk merenung dan pulang dengan kecewa, tapi dia akan berusaha untuk melewati hambatan itu. Nah, selanjutnya, karakter semut juga adalah semut itu adalah hewan yang mandiri dan bertanggung jawab. Meski tidak ada yang mengawasi atau pemimpinnya, semut akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bukankah kita yang hanya bekerja? Kalau diawasi atasan atau bos, harusnya malu melihat kenyataan ini. Bahkan kadang-kadang kita manusia semangat bekerja ketika dilihatin oleh papa mama, kerjakan PR-nya dengan sungguh-sungguh kalau ada miss-nya dan kalau ada papa mama yang mengawasi. Nah, tapi semut tidak seperti itu, teman-teman. Nah, karakter semut yang selanjutnya adalah semut itu adalah hewan yang tim. Mereka tim yang luar biasa, maka semut itu tidak pernah bekerja sendiri. Mereka biasanya mengangkat makanan yang berat dengan bersama-sama. Bahkan makanan yang berat sekalipun berkali lipatnya dari berat badannya, mereka bisa angkat karena mereka bekerja sama untuk mengangkat makanan itu. Wah, teman-teman, masa kita kalah dengan semut? Kita kan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Masa hewan aja kalah sama kita? Nah, Miss Amel mau ingatkan, kalau kamu lelah dan bosan, cobalah belajar dari semut saat berjalan dengan tembok menghalanginya. Mereka melihatnya hanya sebagai jalan naik menuju ke atas, tidak lebih. Jadi semut ini juga tidak mudah menyerah, teman-teman. Jadi ketika kamu mengerjakan tugas dan tanggung jawabmu, janganlah mudah menyerah, tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Pasti kamu akan mencapai keberhasilan. Nah, itu dia yang harus kita pelajari dari semut. Jangan mudah menyerah. Beberapa karakter tadi yang dimiliki oleh semut harus kita pelajari ya. Diingat ya teman-teman. Oke, selanjutnya silakan kalian buka Alkitabnya dalam Amsal 6 ayat 6 dan Amsal 30 ayatnya yang ke-25. Nah, semut dalam bahasa Ibrani adalah nemalah. Apa artinya? Artinya yaitu merayap, memotong, dan menghancurkan. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Amsal 6 ayat 6 dan Amsal 30 ayat 25. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Sedangkan dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28 disebut, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Dalam ayat 24 mengatakan yaitu yang pertama yaitu semut. Jenis binatang semut ini adalah jenis binatang yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kemudian binatang selanjutnya yang dituliskan yaitu adalah pelanduk. Jenis hewan yang sangat lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, selanjutnya hewan yang dituliskan di dalam Alkitab yang selanjutnya yaitu dalam ayat 27 yaitu belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan sangat teratur. Nah, kemudian hewan yang selanjutnya yaitu cicak yang dapat kutangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana raja. Wah, sangat luar biasa ya. Hewan aja bisa seperti itu, masa kita tidak, teman-teman? Kita kan adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Nah, banyak semut di Palestina memakan zat-zat hewani. Ada juga cukup banyak semut yang mengambil sebagian atau seluruh makanannya dari sayuran. Nah, tapi ada juga jenis semut yang terakhir ini yang dimaksud oleh Salomo dalam kitab Amsal, yaitu di mana semut ini mengumpulkan benih pada musim panas dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Wah, sangat luar biasa ya.
Kebiasaan semut semacam ini juga yang telah diamati di banyak belahan dunia. Kalau kalian perhatikan bahwa setiap semut itu memiliki kebiasaan yang seperti 4 tadi yang kita pelajari. Nah, semut digunakan sebagai simbol untuk memberi nasihat kepada orang malas. Nah, siapa di sini yang malas? Ayo belajar kepada semut, kata firman Tuhan seperti itu kan. Nah, anak-anak, siapakah orang malas itu? Apakah kalian orang malas? Jangan sampai kalian orang malas ya. Nah, ciri-ciri orang yang malas itu adalah: pertama, orang malas menurut Amsal 6 ayat 6 adalah, ayo silakan buka Alkitab kalian. Kita akan banyak belajar nasihat-nasihat dalam Amsal ini. Nah, orang yang malas adalah mereka yang terus menunda untuk memulai apa yang harusnya mereka lakukan. Kalian bisa buka di dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 10 dan juga dalam Amsal 23. Nah, orang yang malas mereka yang tidak menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Mereka tidak menyelesaikannya, hanya mengerjakannya dengan setengah-setengah. Nah, orang malas mereka yang mengikuti jalan yang paling kurang, mendatangkan kesulitan. Maksudnya adalah orang yang malas ini akan mencari jalan yang paling aman. Mereka nggak suka yang namanya tantangan. Nah, orang yang malas dalam hal rohani, seperti contohnya diajak berdoa malas, diajak baca Alkitab malas, bahkan diajak ke gereja juga malas. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kemalasan jenis ini bahkan lebih menggoda daripada kemalasan dalam hal jasmania. Jadi anak-anak, ingatlah bahwa kemalasan itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Bahkan kemalasan itu tidak akan membuat kita berhasil atau mencapai cita-cita kita. Tapi kemalasan itu akan membuat kita jadi orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, siapa yang mau seperti itu? Tidak mau kan? Apakah kalian mau untuk menjadi orang yang hanya duduk diam tanpa menghasilkan sesuatu dan tidak mendapatkan sesuatu? Nah, maka jangan jadi orang malas ya. Jadilah anak yang mau bekerja keras dengan sebuah tujuan. Ayo perhatikan Amsal 10, kamu baca Amsal 10, kemudian baca Amsal 12 di situ, dan kemudian kamu baca Amsal 13. Nah, silakan anak-anak, tugas kalian adalah kerjakanlah halaman 36 sampai halaman 37 tentang kerja keras dalam ajaran Kristen. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.